kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami akan segera mulai aktivitas kami. Izinkan kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dibangkitkan bersama Kristus. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang dibangkitkan di dalam Kristus. Pertama-tama sebagai orang percaya kita mengakui dan mengimani adanya kebangkitan orang mati, di mana Kristus setelah dia mati dikuburkan, pada hari yang ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan sengat dosa dan maut, dan dia membuktikan bahwa dia Tuhan dan dia hidup. Dan itu dibuktikan dengan dia bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Selama kurang lebih 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid, dan lalu dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus merupakan awal mula dari kemenangan orang percaya. Karena Kristus bangkit, maka ada kemenangan. Kemenangan atas kematian, kemenangan atas dosa, dan kemenangan atas iblis. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang percaya kita pun turut dibangkitkan. Walaupun saat ini kita masih hidup di dunia ini, nantinya ketika kita mati kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kebangkitan itu secara rohania yang bisa kita petik, bagaimana kemenangan yang telah diraih oleh Kristus, kebangkitan yang dilakukan oleh Kristus, di mana dia bangkit dari antara orang mati. Itu pula yang memberikan semangat baru bagi orang percaya untuk bangkit melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam nats ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, adanya kebangkitan dari kematian, adanya kebangkitan Kristus yang dipercayai dan diimani. Karena ada sebagian orang yang meragukan terkait kebangkitan, atau ada ajaran dari agama yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dalam orang Farisi Saduki juga terjadi pertentangan terkait pengakuan terhadap kebangkitan. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Kolose, ketika mereka dibangkitkan bersama Kristus, dikatakan diminta untuk mencari perkara yang di atas. Perkara di atas di mana Kristus ada duduk bersama dengan Allah di sebelah kanan Allah. Di mana memikirkan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara di mana Kristus telah dibangkitkan oleh Allah dan dia sekarang berada di sebelah kanan Allah. Dia duduk bersama dengan Allah, dan dikatakan yang berikutnya, perkara yang di atas yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang kedua, yakni pikiran yang fokus ke hal-hal rohani, bukan hanya jasmani saja. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang sedap dipikirkan. Itulah yang diminta untuk kita pikirkan. Perkara-perkara yang pikirkan, perkara yang di atas. Yang ketiga yang dikatakan Rasul Paulus, yakni terkait pikiran yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang membangun, pikiran yang boleh jadi berkat bagi orang lain. Itu yang mungkin bisa saya aplikasikan atau saya implementasikan terkait pengertian saya dalam nats ini, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita sebagai orang-orang juga yang percaya akan kebangkitan Kristus, nantinya kita akan dibangkitkan juga bersama-sama dengan Kristus. Dan saat kita masih di dunia ini, kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar, buahnya lebat melalui cara hidup kami, di mana kami mampu mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Berkati
saudara-saudara kami, teman-teman kami, rekan-rekan sesama YouTuber, bahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Kau berkati mereka dalam setiap pekerjaan aktivitas mereka. Engkau yang memberkati, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang bersedih, pulihkan yang menderita, dan berikan jalan keluar yang mencari jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai aktivitas pada hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.